Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 1, fokus pembelajaran kita IPS, IPA dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita yaitu sebagai berikut. Nah, anak-anak, sebelumnya kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Nah, anak-anak, coba sebutkan agama-agama yang ada di Indonesia. Saat pertama agama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha dan keenam Konghucu. Suku budaya dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Anak-anak, silakan baca teks berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman di halaman 75 buku tema anak-anak. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Ya, anak-anak, jangan karena kita berbeda agama kita jadikan kita saling bermusuhan, tapi karena dengan adanya kita berbeda-beda agama, maka kita saling menghormati, saling toleransi, maka kita dapat hidup rukun. Ya, anak-anak, lanjutkan pembelajaran kita. Nah, setelah anak-anak membaca teks di atas, maka silakan anak-anak tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf 1 dan paragraf 3 dalam bentuk peta pikiran. Ya, setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi, Edo dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Indra pendengar telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indra pendengar telinga. Dengan menggunakan indra ini kita bisa mendengar sebagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik apa saja bagian dan fungsi indra pendengar. Nah, ini di gambar ada bagian-bagian telinga. Nah, telinga itu dibagi 3, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, di sini ada dalam telinga, ada saluran suara, gendang telinga, maleus, incus, stapes terhubung ke jendela oval, ada jendela bulat, saluran eustacia, gendang telinga, ruang siput, saraf vestibular, saluran setengah lingkaran. Nah, bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar dari telinga tengahmu.
dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalam. Nah, Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama baca teks tentang belajar dari cerita. Anak-anak bisa lihat di bukunya halaman 83. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagai cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita tentang seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu Oma pasti masak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti Raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambah. Iya, sama seperti Edo. Pada hari Natal, saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali menjelang hari raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang hari raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Semua sudah bercerita, aku juga mau bercerita. Pak, boleh ya, hari ini banyak yang berbagi cerita, pinta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh Lani, ayo sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di hari raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang hari raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makanan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami juga berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Wihara rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Nah, mari kita sama-sama menjawab pertanyaan yang ada di halaman 84. Apa perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. Walaupun berbeda agama, mereka tetap berteman, bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, mereka saling melengkapi satu sama lainnya. 2. Bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Sikap kita itu tidak membeda-bedakan teman, saling menghormati dan menghargai. Ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Mereka sangat menghormati dan menghargai ketika saya akan melakukan ibadah. Dan sikap saya sebaliknya, menghormati dan menghargai ketika ada teman menjalankan ibadah sesuai agamanya. Ya, anak-anak, ya, di Indonesia kita ini bukan hanya satu agama, maka kita harus saling menghormati, kita saling menghargai agar tercipta persatuan dan kesatuan. Oke, anak-anak, apa saja yang kita pelajari hari ini? 1. Keragaman agama di Indonesia, gagasan dan gagasan pendukung. Bunyi, ya, bersama selalu kita cegah penularan COVID. Nah, anak-anak, tugas anak-anak
untuk PB pembelajaran 1 subtema 2, yaitu 1. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini. 2. Apa manfaatnya bagi kehidupanmu sehari-hari. 3. Bagaimana cara kamu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan yang Maha Esa. Nah, anak-anak silakan tulis nama, tugas PB1 subtema 2 dan dikirim ke WA Pak Guru. Jadi tulis tugasnya PB1 subtema 2, namanya, nama jelas, nama lengkap ya. Dan dikirim ke WA Pak Guru ya. Anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan Pak Guru ingatkan kepada kita semua untuk selalu menjaga kesehatan, tetap semangat ya. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.